Ngapain jualan? Ada 3 produk di Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Foxstar Asia. Oke, pada video kali ini gue bakalan nge-review salah satu bot auto order. Nah, jadi buat kalian yang lagi jualan digital, mulai dari aplikasi premium, terus akun cloud, sama yang lainnya. Nah, ini cocok banget buat kalian gitu ya. Daripada kalian ikutan jualan melalui link ID, FOMO-FOMOan di TikTok, mending kalian beli script bot ini aja gitu kan. Udah plus auto promosi, no admin, gak ribet juga gitu settingnya. Nah, jadi semuanya itu udah otomatis gitu ya. Ketika ada user transaksi, saldo langsung masuk ke rekening, gak usah nunggu beberapa hari gitu ya. Jadi saldo tuh otomatis masuk ke dalam rekening kita guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung review aja script botnya itu kayak gimana sih, UI interface-nya kayak gimana sih. Nah, oke. Langkah yang pertama, di sini sebelum gue mengenalkan fitur yang lain, jadi otomatis kan di saat kita pemasarannya itu ke orang yang awam, secara kan kita contoh lah asumsian ya, kita jualan produk digital gitu ya. Sasaran kita kan orang yang pengen aplikasi premium tapi dengan harga murah. Otomatis mereka itu pasti gak bakalan tahu ya caranya pakai bot gimana. Nah, di sini gue udah menyiapkan jadi kayak text welcome dengan waktu tertentu gitu ya. Contohnya tuh kayak gini. Nah, di bot itu kan ada komen-komen tertentu ya. Contoh kayak titik menu atau enggak titik beli. Nah, di saat user pertama kali chat bot dan pesannya itu bukan berisi prefix, dalam artian kayak pesannya tuh bukan perintah untuk menampilkan menu di botnya itu. Nah, dia bakalan munculin text welcome. Contohnya kayak gini. Contoh si user itu dia ngetik huruf P. Nah, jadi di sini bakalan muncul text welcome-nya ini guys yang gue tadi bilang. Nah, jadi si botnya itu bakalan memberikan instruksi cara pemakaian botnya itu kayak gimana. Nah, di sini ada example teksnya juga. Foxstar ini yang Foxstar Payment itu dia nge-push name sesuai nama yang kita kasih di WA ya. Untuk melihat stok bisa ketik bintang stok, pagar stok, atau untuk melihat menu bisa ketik pagar menu. Oke. Sebagai contoh aja ya, di sini kita anggaplah kita user ya, kita ganti ke WA yang khusus user, contoh lah ini asumsiannya. Kita ketik huruf P lagi. Nah, di sini welcome ya, dia nge-push text welcome, dan nge-push welcome-nya tuh dia nggak bakalan setiap kali kita ngechat gitu ya, bukan komen, dia bakal ngechat welcome, enggak bakalan, aman. Jadi, nah, text welcome-nya itu bakal muncul dalam jangka waktu tertentu gitu ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan ketik pagar menu ya untuk menampilkan menu user. Dan menu usernya itu kurang lebih kayak gini. Jadi user interface-nya itu simple ya, nggak terlalu ribet. Sini tipenya tuh button ya, ada riwayat transaksi, cek produk, terus ada leaderboard yang berisi top produk sama top user gitu. Oke, di sini kita cek fitur yang produknya aja dulu. Nah, nanti si user itu bakalan ditampilin kategori kayak gini. Kita nge-review dari sisi user dulu ya, baru ke sisi admin. Nah, jadi produknya itu bakalan ditampilin kayak gini. Nah, di sini juga udah include sama instruksi penggunaan ya. Jadi user itu bakalan dikasih tahu cara penggunaannya itu kayak gimana. Kayak kita
ketik aja cek stok, terus angka atau nama. Oke, kita cek stok Gmail aja dulu. Nah, di sini stoknya belum ada ya. Kita add dulu buat transaksi, testing transaksi. Gmail.com, PW-nya kita kasih PW, terus kosongin aja sisanya. Nah, kita cek stok ulang. Nah, kayak di sini stoknya itu udah ada 1 ya. Terus kita bakalan testing buat bertransaksi. Di sini example kodenya katanya beli, terus kode sama jumlah. Nah, ketik pagar beli, kodenya tuh di sini Gmail. Terus jumlahnya kita beli 1 karena stoknya juga cuma 1 ya. Nah, nanti si bot bakalan langsung memberikan payment method, yaitu berupa QRIS ya. Untuk QRIS-nya sendiri di sini menggunakan payment gateway dari order kuota. Pokoknya no biaya admin, tanpa duit ditahan. Pokoknya prosesnya tuh kayak sacet gitu buat kalian juga yang pemula gitu, yang mau muterin uangnya di sini bisa juga. Oke, kita simpan dulu ya. Terus kita bakalan skip ke produknya kalau misal udah dibayar. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau semisal udah dibayar, di sini tuh bakalan muncul ya. Yang pertama detail payment, pengirimnya dari siapa, terus tanggal pembayarannya kapan, sama detail pesanan yang dibeli sama si user itu ya. Tadi kan dia beli Gmail 1. Nah, jadi nanti datanya itu bakalan dikirim dalam bentuk file ya, file.txt. Nah, jadi kalau misal ada user yang beli banyak nih, contoh ya, kita stok ada 200. Nah, di saat user beli semua, nah jadi datanya itu nanti bakal masuk ke dalam file ini. Kita tinggal buka. Nah, jadi datanya tuh udah langsung ada di dalam file gitu ya guys ya. Di sini juga ada detail transaksi. Nah, mungkin untuk detail UI interface user segitu ya. Oke. Kita bakal ngecek ini dulu ya. Cek riwayat transaksi. Oke, kita bakal coba. Nah, untuk riwayat transaksi user itu bakalan disimpan ke sini ya. Di sini juga kita bisa melihat detailnya. Contoh kita lupa data yang kita beli tadi, produk yang kita beli, kita bisa ngecek di sini ya. Bisa ngecek 2 kali. Ketik detail terus angkanya di sini. Angka 1. Nah, jadi detailnya tuh bakalan dikirim ulang gitu ya. Cocok banget lah buat teman-teman yang suka lupa di saat beli produk. Nah, ini bisa jadi alternatif. Oke, kita bakalan switch ke fitur-fitur yang ada di sisi admin ya. Oke. Nah, jadi untuk admin sendiri di sini kita bisa ketik menu. Nah, fitur-fitur utamanya itu ada, ya bisa kalian lihat aja di sini ada main menu yang berisi rekap, terus kategori, produk, stok, blacklist, sama broadcast. Nah, jadi fitur broadcast ini berguna buat kalian ngepromosikan produk kalian ke banyak grup sekaligus tanpa kalian ikut campur gitu ya. Jadi si bot ini juga udah otomatis promosi ke beberapa grup sesuai dengan settingan yang kalian setup nanti. Nah, oke. Sebagai awal kita bakalan testing buat nambahin kategori ya. Nah, jadi untuk cara nambahin kategorinya itu kayak gini. Add kategori, kita lihat. Nah, format buat nambahin kategori itu kayak gini ya. Kalian bisa nambahin 1 sama nambahin banyak secara sekaligus ya. Untuk cara nambahin 1 kalian tinggal ketik aja add kategori. Contoh di sini apa ya? Spotify, oke. Spotify.
Nah, jadi otomatis ketambah, kita cek stok. Nah, jadi otomatis dia bakalan ke push ke kategori ya. Nah, untuk cara nambahin banyak kategori secara sekaligus, kalian bisa kasih pembatas aja di setiap kategori. Pembatasnya tuh kayak gini. Nah, terus kalian bisa masukin kategori yang baru. Contoh di sini gue masukin apa ya? Apple Music. Oke. Apple Music. Terus satunya lagi apa ya? Biasa orang-orang tuh ngejual. Oh iya, Canva. Nah, kita contoh 2 aja ya. Kita enter. Nah, jadi di sini bisa otomatis ya. Jadi nambahin 2 sekaligus. Kita stok lagi buat melihat kategorinya. Oke, kategorinya itu udah ditambah ya. Nah, di saat kita menambahkan kategori, nah kita juga harus menambahkan produk di dalamnya ya, supaya ada gitu. Ibarat kayak kita punya ember. Nah, ember itu supaya berguna harus diisi air gitu. Karena kalau misal di sini kita kategori doang, terus kita cek stok Canva, itu nggak bakal ada produknya guys. Jadi kita sekarang nambahin dulu add stock, add product. Nah, jadi inputan buat nambahin produk kayak gini ya. Add product, kita kasih kodenya buat produk yang kita mau. Contoh di sini Spotify 1 bulan ya. SPO 1B. Nah, kodenya kayak gitu. Namanya Spotify 1 bulan. Terus kita kasih harga. Contoh di sini gue kasih harga 5.000. Nah, contoh aja ya. Contoh, terus kasih deskripsi di sini, nanti aja kita skip. Terus SNK juga. SNK itu jadi kayak ya, kita switch lagi ke sini. Nah, SNK itu dia bakal muncul di sini nih. Jadi kayak detail pengiriman gitu. Contoh kayak kalian punya notat penting gitu di saat orang buyer beli produk kita mau ngasih tahu jangan ini, jangan itu. Nah, kalian bisa taruh di SNK ini ya. Gitu guys. Oke, kita skip dulu aja, jangan diisi. Terus ID kategorinya. ID kategori buat Canva itu dia nomor 8 ya. Kita pilih nomor 8. Kita enter. Nah, di sini udah tertambah ya. Pastikan juga data-data yang kalian masukin itu sesuai yang diminta. Jadi supaya nggak ada error. Nah, kalau udah, kita bisa cek stok. Tadi kan cek stok Canva itu nggak bisa ya, karena belum ada produk. Kita cek stok Canva. Nah, di sini Canva-nya udah ada. Oke, jadi fitur add produk kayak gitu. Kita cek lagi supaya ini kita testing semua fitur ya. Nah, beres add produk, kita wajib juga buat nambahin stok ke produknya ya. Karena kalau misalnya nggak ada stoknya, si produknya itu kayak ibarat kayak apa ya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu kayak kita add stok buat supaya user bisa beli gitu ya. Add stok, input. Nah, jadi buat menambahkan stok, komennya itu kayak gini ya. Add stok, terus kode. Kita tadi nambahin di mana? Oh, kita salah nambahin guys. Salah nambahin ini produk. Kayak kita delete ulang, coba delete produk. Apa tadi namanya? SPO 1B. Kita add produk baru. Kategorinya tuh tadi berapa ya? SPO tuh 6. Oke, kita 6. Nah, sekarang kita add stok ya. Add stok SPO 1B. Nah, di sini kita kasih stok baru kita. Contoh apa ya, data loginnya tuh kayak gini. tes@gmail.com. Terus passwordnya PW aja. 2FA-nya karena nggak ada, kita kasih kosong aja. Terus emailnya karena sama, mungkin ya usernya itu dikasih akses atau enggak juga bebas sih. Kalian kalau misal nggak mau ngasih akses email, bisa dikosongkan aja. Kita kosong. Nah, kita tambahin
Oke, stoknya tuh udah bertambah ya. Nah, Bang, gimana caranya nambahin stok banyak secara sekaligus? Gampang banget, guys. Kalian bisa copy aja di sini. Pastiin ya, di sini udah ada auto complete juga. Jadi di saat kalian menambahkan stok yang sama, itu nggak bakalan disimpan di dalam database-nya ya, guys ya. Jadi harus beda step stoknya itu. Di sini tes A1. Oke. Buat nambahin banyak stok secara sekaligus, kalian bisa pisahin dengan membuat line baru ya. Di sini kan stok 1 tuh di line pertama. Nah, kita kasih enter aja. Nah, di sini yang kedua. Nah, oke, udah ketambah. Jadi stoknya itu ada 3. Kita cek stok. Angka 6. Oke, SPO sudah bertambah stoknya. Nah, di sini juga kalian bisa merubah nama produk di saat kalian contoh typo gitu ya. Nah, kalian juga bisa mengubah namanya. Contoh di sini kita mengubah yang SPO 1 bulan itu kita ganti jadi 2 bulan ya. Cange change name, kita enter. Nah, jadi inputannya itu kayak gitu ya. Change name, kita masukin kodenya SPO 1B, terus kita buat nama baru ya. Contoh di sini pakai kapital semua aja lah. Spotify 1 bulan full garansi. Nah, oke, udah. Kita cek stok 6. Nah, di sini namanya tuh udah keganti ya, guys ya. Oke, selain itu juga ada fitur change price ya. Buat kalian yang mau ngatur harga, bisa juga tanpa menghapus produk. Price, inputan itu sama. Kita kasih kode, terus kita kasih harga baru ya. Contoh aja 10.000 lah. Oke, sorry, jaringan di sini agak-agak delay ya, guys ya. Harap dimaklum. Delay banget ya. Nah, kan kepus 2 kali. Oke, kita cek stok lagi. Salah. Cek stok. Angka 6. Nah, jadi harganya tuh udah berubah jadi 10.000 ya. Nah, untuk fitur-fitur yang lain buat produk-produk kalian bisa menyesuaikan aja di sini. Oke, selain daripada itu, kita hapus dulu supaya bersih, clear. Kita ketik menu lagi. Nah, jadi di sini itu ada fitur buat nge-blacklist. Jadi contoh ya, di saat ada user gitu, contoh lah, asumsian kayak di sini botnya tuh masih ada bug gitu ya. Contoh, tapi nggak ada sih di bot ini mah. Contoh ada bug atau yang lain, kalian bisa blacklist si user yang terkait itu. Oke, cara blacklistnya kalian bisa add blacklist, terus masukin nomor dengan awal 62. Contoh di sini 12 835 3320. Bentar, salah kayaknya nih. 62 812 8335 3320. Oke. Nah, sekarang kita bakalan coba chat di sini P. Nah, jadi di sini tuh dia bakalan langsung nge-blacklist. Jadi user itu nggak bakalan bisa mengakses menu apapun yang ada di bawah sebelum si adminnya itu memberikan mencabut akses blacklistnya. Nah, di sini juga sebenarnya kalian bisa nambahin alasannya ya. Contoh lah di sini. Kita hapus dulu DL blacklist. Saya kasih nomornya. Nah, kita tambahin blacklist baru dengan catatan atau alasan. Kita kasih aja lu tolol gitu ya. Nah, oke, kita cek di sini P. Nah, alasannya tuh udah langsung muncul ya, guys ya.
Oh iya, sedikit disclaimer dulu juga. Di sini botnya tuh dia nggak bakalan bisa diakses di dalam grup ya. Jadi contoh ya, sini. Ini kan satu ini ya, satu grup sama si botnya tuh. Kita ketik menu, ketik satu. Nah, dia tuh nggak bakalan ngerespon ya. Jadi ini tuh botnya khusus di private chat gitu ya guys ya. Oke, itulah seputar blacklist. Di sini juga ada fitur yang namanya broadcast, atau dengan kata lain melakukan push chat secara bersamaan dalam waktu tertentu ke beberapa banyak orang gitu ya, atau grup. Nah, gitulah. Jadi di sini kita bisa ngecek dulu list groups. Nah, di sini kalian bisa ambil ID grupnya, salin, terus bisa add group, masukin ID-nya. Dan nah di sini udah berhubung, di sini gue udah nambahin, jadi dia bakalan kayak gitu ngeresponnya. Nah, terus di sini juga kalian bisa melihat settingan broadcast kalian ya, list set BC. Nah, jadi kayak gini, statusnya nonaktif, jadwal broadcastnya menggunakan node cron. Jadi di sini tuh asumsinya 1 menit ya, hitungannya per menit. Terus jeda setiap pesan 4000 second, image-nya 0, teks-teksnya isinya kayak gitu. Oke, di sini kita bakalan merubah jadwalnya dulu. Menunya di sini adalah change time. Jadi di sini waktu broadcastnya ya, kalian mau melakukan broadcast setiap berapa menit sekali, berapa jam sekali. Tapi di sini hitungannya itu adalah menit ya. Jadi contoh di sini gue mau broadcast ke banyak grup dalam jangka waktu 30 menit, kalian bisa kasih 30. Karena di sini sebagai contoh gue kasih 1 menit aja ya. 1 menit. Oke. Terus kita coba aktifin dulu ya set BC on. Nah, habis itu kita bakalan testing, kita bakalan lihat apakah broadcastnya sesuai dengan yang kita setting atau enggak gitu ya guys ya. Nah, terus di sini juga kita bisa ngatur teksnya dengan cara change text. Terus kita masukin yang baru, contoh di sini kayak gini, ready product di bot. 1 uprem, 2 cloud, gaskeun seluruh. Oke. Nah, don kita setting image juga ya, change image img. Ntar di sini masih ada nggak sih settingan image-nya? Oh, nggak ada ya, udah dihapus. Oke, kita bakalan convert dulu ya adik-adik, sabar. Nah, webnya tuh apa ya, upload image. Nah, ini kita testing aja, nggak apa-apa lah. Seminggu ke delay, nggak apa-apa, aman. Di sini kita ini aja, yang lama. Terus kita cek dulu image-nya apakah diupload secara benar. Oke, terus kita salin link sini. Nah, untuk image-nya itu gitu harus berupa link ya guys ya. Nggak bisa kalau misalnya yang lain. Tapi kalau misalnya kalian jago ngoding, bisa lah dioprek sedikit. Nah, sini kita masukin. Oke, image-nya berhasil diubah. Kita melihat perubahannya apakah di broadcast. Nah, teksnya itu udah berubah ya. Tinggal kita melihat apakah image-nya itu bakalan masuk atau enggak gitu. Kalau penjelasannya kurang jelas atau apa ya, mohon maaf ya guys ya. Karena di sini gue public speaking-nya rada-rada kurang gitu ya. Oke guys, jadi broadcast-nya tuh udah berhasil ya. Di juga kalian bisa menambahkan grup dengan cara yang tadi gue sebutin di awal, oke? Gitu ya guys ya. Mungkin reviewnya kurang lebih kayak gini aja ya. Oke, buat kalian yang mau beli panel atau enggak beli
VPS panelnya tuh sekarang udah tersedia dengan yang bisa diperpanjang dengan IP yang sama ya guys ya, tapi dengan catatan harganya tuh agak sedikit lebih tinggi ya, karena dedicated IP itu rada mahal guys VPS-nya. Intinya buat kalian yang mau beli panel, beli akun cloud, beli VPS, kalian bisa langsung DM aja ke nomor WA gue yang ada di profil YT gue ya guys, atau enggak di deskripsi. Mungkin itu aja. Terus buat kalian juga yang mau beli skripnya, kalian bisa DM ke gue. Ini tuh otomatis apa ya, bukan full update, bukan. Kalau full update enggak lah. Kalau semisal ada bug gitu ya, atau enggak error, pokoknya langsung satset lah, no lama-lama gitu ya. Nanti juga bahkan ada grup-grupnya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gue Foxtor. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Mohon dimaafkan karena sifat manusia itu tempatnya salah. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time and bye-bye.